Halo adik-adik, kita bertemu lagi di Gins Channel, channel yang memudahkan kita untuk belajar matematika. Adik-adik, topik pembelajaran kita hari ini adalah persamaan nilai mutlak linear satu variabel bagian yang kedua. Nah, pada video sebelumnya kita juga sudah mengerjakan atau menyelesaikan beberapa masalah yang berhubungan dengan topik yang sama, tetapi dengan metode yang berbeda. Nah, kita akan menggunakan metode yang baru untuk menyelesaikan persamaan nilai mutlak linear satu variabel, yaitu metode faktor dari selisih kuadrat. Nah, di sini faktor dari selisih kuadrat sudah kakak berikan. Selisih kuadrat itu maksudnya adalah A kuadrat dikurang B kuadrat. Maka faktornya nanti akan menjadi A tambah B kali A kurang B. Ini akan kita terapkan di dalam perhitungan persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Untuk kita semakin mengerti bagaimana penerapannya, kita masuk contoh soal ya adik-adik ya. Di sini ada 3 soal yang diberikan. Tentukanlah himpunan penyelesaian atau menentukan nilai X yang memenuhi persamaan 1, 3 kali nilai mutlak 2x tambah 1 sama dengan negatif 6. 2. Nilai mutlak x kurang 2 sama dengan 2 kali nilai mutlak 2x kurang 1. 3. 6 kali nilai mutlak 3x tambah 2 sama dengan 4. Kita akan menggunakan rumus faktor dari selisih kuadrat untuk menyelesaikan masalah yang diberikan. Baik, adik-adik, kita langsung masuk kepada penyelesaian yang pertama ya. Yang pertama, 3 kali 2x tambah 1 sama dengan negatif 6. Nah, perhatikan, syarat untuk suatu persamaan itu menjadi nilai mutlak, hasilnya harus positif. Hasil harus positif. Jadi, ketika kita punya di sini hasilnya sama dengan negatif 6, maka negatif 6 ini tidak memenuhi syarat nilai mutlak. Syarat nilai mutlak. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa soal nomor 1 tidak memiliki penyelesaian. Baik, ini ya adik-adik ya. Jadi, untuk suatu nilai mutlak, hasil yang kita punya itu harus selalu bertanda positif. Nah, kita lanjutkan kepada contoh soal yang kedua. Nilai mutlak X kurang 2 sama dengan 2 kali 2X kurang 1 nilai mutlak. Nah, ini adik-adik sama-sama positif ya, hasilnya juga positif, maka ini dapat kita selesaikan. Maka untuk dapat menyelesaikan ini, yang nilai mutlak di sebelah kanan atau apapun nanti yang berada di sebelah kanan dan di sebelah kiri masing-masing harus kita kuadratkan. Jadi ini kita ada kuadratkan, berarti X kurang 2 kuadrat sama dengan 2 kali 2X kurang 1 kurung lagi kuadrat. Jadi masing-masing kiri dan kanan sudah berbentuk kuadrat. Lalu yang di sebelah kanan kita geser ke sebelah kiri. Dengan demikian kita dapatkan X kurang 2 kuadrat kurang 2 kali 2X kurang 1 kuadrat. Maka ditinggallah di sebelah kanan adalah 0. Jadi adik-adik perhatikan, sekarang yang di sebelah kiri sudah berbentuk, katakanlah ini adalah A. Maka ini sudah menjadi A kuadrat dikurang, ini katakan adalah B kuadrat. Dengan demikian mari kita faktorkan A kuadrat kurang B kuadrat, faktornya akan menjadi A kuadrat ditambah B kuadrat. Maka A-nya adalah X kurang 2, X kurang 2 ditambah. Oke, 2 dikali
2x kurang 1 sebagai B-nya. Ini adalah faktor yang pertama. Lalu dikali dengan negatifnya nanti pengurangannya. A kuadrat X kurang 2 dikurang 2 kali 2x kurang 1. Tutup lagi sekali lagi sama dengan 0. Maka kita selesaikan X kurang 2 tambah 2 kali 2x 4x. 2 kali negatif 1 negatif 2 kali X kurang 2, ini suku pertamanya, negatif 2 kali 2x, berarti menjadi negatif 4x, negatif 2 kali negatif 1 menjadi tambah 2, sama dengan 0. Yang sejenis, X tambah 4x kita tambahkan, ini berarti koefisiennya 1, 1x tambah 4x berarti 5x, negatif 2 tambah negatif 2 menjadi negatif 4. Ini yang sejenis ya. Dikali X dikurang 4x, negatif 3x, negatif 2 tambah 2, ini yang sejenis, menjadi tambah 0 sama dengan 0. Nah, dengan demikian ini masing-masing kita pecah sama dengan 0 nanti kita buat ya. Yang pertama, 5x dikurang 4 sama dengan 0. Dengan demikian 5x ini geser lagi ke sebelah kanan, 4-nya menjadi positif 4. Maka x kita hasilnya adalah 4/5. Nah, yang kedua, kita memiliki min 3x ditambah 0 sama dengan 0. Maka hasilnya min 3x sama dengan 0. Dengan demikian, x yang kita miliki adalah 0 dibagi min 3 sama dengan 0. Maka dapat kita tentukan bahwa himpunan penyelesaian kita itu hasilnya adalah 0 dan 4/5. Sama seperti penyelesaian yang kita peroleh dengan menggunakan definisi pada video sebelumnya. Oke adik-adik, sekarang kita lanjut kepada penyelesaian soal nomor 3. 6 dikali nilai mutlak 3x tambah 2 sama dengan 4. Maka sama seperti cara pada nomor 2, masing-masing kita kuadratkan kiri dan kanan ya adik-adik. Berarti 6 dikali 3x tambah 2 kurung kuadratkan sama dengan 4 kuadrat. Yang di sebelah kanan mari kita geser ke sebelah kiri. Maka akan kita hasilkan 6 dikali 3x tambah 2 kuadrat. Positif di sini akan berpindah menjadi negatif 4 kuadrat sama dengan tinggal 0 di sebelah kanan. Maka mari kita faktorkan kembali, ini adalah A kuadrat, ini adalah B kuadrat. Dengan demikian faktor kita menjadi A tambah B. A tambah B. A-nya sendiri adalah 6 dikali 3x tambah 2 tambah B-nya adalah 4 kali A 6 dikali 3x tambah 2 kurang B 4 sama dengan 0. Oke, kita kalikan adik-adik, ini ke dalam hasilnya adalah 18x. Ini kali 2 tambah 12 tambah 4. Lalu yang berikutnya 6 kali 3x 18x tambah 6 kali 2 12 dikurang 4 sama dengan 0. Maka ini hasil kita 18x ditambah, ini yang sejenis, 18 tambah 4 adalah 16 kurung kali 18x 12 kurang 4 adalah 8 sama dengan 0. Lalu seperti cara kita tadi di nomor 2, maka masing-masing ini kita buat sama dengan 0 karena sudah merupakan faktor ya. Maka 18x tambah 16 sama dengan 0. Kita tinggalkan x di sebelah
kiri, maka 16 pindah menjadi negatif 16. Maka hasil kita adalah X-nya negatif 16. Ini pindah karena kali menjadi bagi 18. Kalau kita sederhanakan menjadi negatif, sama-sama dibagi 2, 8/9. Ini adalah X kita yang pertama, katakan dengan X1. Nah, yang kedua, yang kita punya adalah 18X tambah 8 sama dengan 0. Maka 18X di kiri, 8 pindah menjadi negatif 8 di sebelah kanan. Maka dapat kita X-nya adalah negatif 8/18. Kalau kita sederhanakan sama-sama dibagi 2 berarti menjadi negatif 4/9. Jadi, adik-adik bisa kita katakan bahwa himpunan penyelesaian kita adalah negatif 8/9 dan negatif 4/9. Demikian adik-adik cara mencari penyelesaian persamaan nilai mutlak linear satu variabel dengan menggunakan faktor selisih kuadrat. Silakan adik-adik banyak berlatih untuk semakin mengetahui seberapa jauh pemahamannya ya. Sampai jumpa di materi berikutnya.